Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua begitu banyak nikmat hingga hari ini kita semua dapat berkumpul, mudah-mudahan di dalam kumpulan yang Allah ridhoi. Amin. Anak-anakku semua, hati manusia itu seperti langit. Kalian lihat langit? Ketika ia jernih, cahaya itu akan masuk. Namun ketika tertutup oleh awan mendung, segala sesuatu terasa gelap dan berat. Anak-anakku semua yang ibu banggakan, izinkan ibu bertanya terlebih dahulu, pernahkah kalian merasa malu? Ketika apa kalian merasa malu? Banyak. Salah satunya, ketika apa kalian merasa malu? Ketika salah orang. Salah apanya? Public speaking, ketika salah. Kemudian apa lagi? Ketika apa kalian malu? Apakah ketika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru? Apakah ketika kalian dimarahi oleh orang lain? Ataukah ketika kalian berpakaian secara syar'i, malu tidak? Alhamdulillah. Malu merupakan rasa yang Allah hadirkan ke dalam hati kita. Tapi sebelum kalian merasakan hal itu semua, sebetulnya rasa malu itu harus kita pelihara. Jadi apa malu itu? Mari kita jelaskan ya. Malu itu secara bahasa itu maknanya sama dengan al-haya. Al-haya artinya apa? Ada yang tahu tidak? Al-haya, al-haya hidup. Orang yang memiliki rasa malu berarti hatinya masih hidup. Orang yang tidak punya rasa malu, jangan-jangan. Nah, maksudnya insya Allah di sini tidak ada yang seperti itu. Baik, anak-anakku semua yang ibu banggakan. Jadi ulama menjelaskan tentang makna malu. Imam Nawawi menjelaskan tentang makna malu. Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan buruk dan mencegahnya dari melalaikan hak orang lain. Baik, kita garis bawahi. Malu itu mendorong seseorang meninggalkan perbuatan buruk dan mencegah dari melalaikan hak orang lain. Bagaimana jika saat ini kita tidak malu untuk berbuat buruk? Tidak ada ya yang seperti itu di sini, insya Allah. Kalian suka K-pop Korea? Tuh, yang suka. Ada yang suka artis-artis Korea? Sekarang lagi menjamur ya, para pecinta K-pop Korea. Apa kira-kira yang dapat kalian ambil dari idola tersebut?
hanya menyukai parasnya saja? Kalian merasa malu tidak jika terlalu mengeluh-eluhkan apa yang kalian sukai itu? Boleh tidak menyukai? Boleh, tapi jangan terlalu mengeluh-eluhkan. Sebaiknya kita menyukai sesuatu itu karena ada faedah yang dapat kita ambil. Apa kira-kira? Apakah kalian mengidolakan Siti Aisyah? Siapa beliau? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian mengidolakan Siti Khadijah? Siapa beliau? Apakah kalian mengidolakan siapa lagi? Ya tentu, insya Allah kita semua tentu mengidolakan beliau karena beliau sebagai teladan yang sampai saat ini kita berkiblat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berkiblat dalam hal ibadah, dalam hal muamalah. Contoh teladan yang baik kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat-sahabat Nabi juga yang patut kita jadikan teladan. Jadi mari kita beralih dari mengidolakan Hyun. Tahu Hyun? Oh, berarti alhamdulillah ya. Oh, jadi saya yang tahu ya. Karena saya ini berpikir. Mari kita beralih, kita idolakan para sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Bagaimana di usia mudanya beliau sudah hafal Quran, bagaimana di usianya yang masih belia sudah paham terhadap ilmu agama. Bagaimana di usia belianya para sahabat itu sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Itu tentu karena sifat malu yang ada dalam diri para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, kemudian kakinya itu terlihat terpecah-pecah, maka kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah kamu berbuat demikian sementara dosa-dosamu dihapuskan, dimaafkan oleh Allah? Maka kata Rasulullah, bagaimana? Apakah aku tidak boleh termasuk hamba-hamba yang bersyukur? Itu sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah saja masih melakukan hal-hal yang luar biasa sebagai bukti penghambaannya kepada Allah. Apalagi kita. Mari kita pelihara rasa malu dalam diri kita. Anak-anakku semua, para mujahidah yang saya banggakan, hari ini kita melihat begitu banyak hal-hal terkhusus di media sosial sudah nampak seperti tidak ada rasa malu. Kalian update medsos tidak? Masa? Update medsos tidak? Ada yang update, ada yang tidak. Yang lagi hype di medsos itu apa saat ini? Velocity. AI. Baik. Menurut kalian, boleh tidak seorang muslimah memperlihatkan gerakan-gerakan yang erotis di media sosial? Joget gitunya, walaupun jogetnya tipis-tipis, nggak kerudung dong, boleh tidak seperti itu? Kenapa? Kenapa tidak boleh? Malu. Malunya sama siapa? Iya. Kita harus dapat memelihara rasa malu kita, karena dengan rasa malu itu akan menghadirkan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, ketika kita tidak memelihara rasa malu, maka
akan mudah masuk keburukan-keburukan dalam hati kita. Contohnya yang tadi, banyak ya. Pernah saya melihat seseorang yang pakaiannya memang pakaiannya syar'i di media sosial, tapi melakukan velocity gitu ya. Walaupun gerakannya tipis-tipis tetap saja. Maksudnya seperti apa? Kalian boleh bermedia sosial, tapi hadirkan konten-konten yang positif. Alhamdulillah, saya perhatikan di sini semuanya kalau misalkan bermedia sosial itu sudah mulai bijak, melihat konten-kontennya adalah konten-konten yang positif, ya. Kemudian selanjutnya anak-anakku semua yang ibu banggakan karena Allah, dikisahkan di dalam Al-Quran, tepatnya di Quran surat Al-Qasas. Kalian tahu kisah apa yang ada di Quran surat Al-Qasas? Lupa lagi, berarti pernah tahu ya, tapi lupa. Kisah tentang Nabi Musa yang pada waktu itu beliau mengalami istilahnya apa ya, penderitaan yang amat sangat. Nabi Musa keluar dari kota Mesir menuju Madian. Pada waktu itu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Kata Nabi Musa seperti ini, ya Allah, kata Nabi Musa. Pada intinya begini, ketika beliau mengalami penderitaan pada waktu itu, Nabi Musa menghampiri satu sumur, kemudian dikerumuni oleh orang-orang pada waktu itu sumurnya, ya, yang dimana orang-orang tersebut itu membawa ternak-ternaknya untuk diberikan minum. Ada dua orang perempuan di belakang, pada waktu di belakang kerumunan itu, dan Nabi Musa melihat kepada perempuan itu. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa yang Anda lakukan? Gitu ya. Nah, maka kedua perempuan itu menjawab bahwa beliau tidak mau mendekati kerumunan itu sebelum para lelaki dan ternak-ternaknya itu pergi. Karena kedua perempuan tadi juga sama membawa ternak untuk diberikan minum. Maka Nabi Musa memberikan minum kepada ternak dua perempuan tadi. Yang dapat kita petik pelajarannya dari sana, perempuan tadi itu tidak berteriak untuk diberikan jalan agar ternaknya dapat minum. Perempuan yang tadi menjaga adabnya, rasa malunya di tengah-tengah kerumunan para laki-laki yang tadi. Perempuan itu menunggu di belakang sampai selesai para laki-laki tadi memberikan minum ternak-ternaknya. Walaupun Nabi Musa kemudian memberikan minum, menghampiri kedua perempuan tadi untuk memberikan minum kepada ternaknya. Pelajarannya bahwa rasa malu itu merupakan mahkota kita sebagai seorang muslimah. Boleh kita tidak berteriak-teriak, jangan kayak keledai ya. Pelihara rasa malu itu, kita bisa belajar. Bahkan kisah tadi diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bukan diabadikan tentang paras yang cantiknya wanita itu, tidak disebutkan bagaimana keadaan fisik dan lain-lainnya, melainkan Allah abadikan tentang akhlaknya yang menjaga rasa malu. Nah, kemudian setelah Nabi Musa itu memberikan minum kepada ternak kedua perempuan yang tadi, tentu dengan adab yang luar biasa, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Nabi Musa duduk di bawah pohon. Setelah pulang, dua perempuan yang tadi itu menghampiri. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti ini. Faja'athu ihdahuma tamshi
yamshi ala istihya'in. Kemudian datanglah salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan penuh rasa malu. Perhatikan, dengan penuh rasa malu. Nah, maka pada saat itu perempuan itu menyampaikan kepada Nabi Musa agar datang ke rumahnya ayahnya. Dan ketika datang ke rumahnya, maka ayahnya perempuan itu berkata, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putriku. Gitu ya. Langsung to the point, ingin menikahkan engkau kepada salah satu dari kedua. Pacaran dulu tidak? Tidak ada pacaran ya. Adakah rayuan-rayuan dari Nabi Musa kepada perempuan tadi? Tidak ada rayuan. Yang ada adalah sikap malu. Yang ada adalah akhlak yang dimunculkan itu sangat luar biasa. Itu. Nah, maka kalau begitu, pada hal-hal apa saja kita boleh tidak malu? Pertama, ketika bertanya. Boleh malu bertanya? Boleh. Kenapa boleh? Pada hal-hal bertanya, ketika kita tidak mengetahui sesuatu, boleh kita bertanya. Boleh. Yang tidak boleh itu pertanyaan-pertanyaan yang menguji. Kan bentuk pertanyaan itu ada beragam ya. Ada yang memang bertanyanya itu karena dia tidak tahu. Ada yang memang bertanyanya itu karena ingin menguji si pemateri. Ini kira-kira pematerinya bisa nggak menjawab. Nah, hati-hati